Halo Ibu, perkenalkan saya Miji Lesmari, peserta Latsar JPN SMA 2025. Izin Ibu saya wawancara sebentar ya. Iya, boleh Mbak. Terkait kesiapsiagaan bela negara. Menurut Ibu, cinta tanah air itu seperti apa ya? Cinta tanah air itu rasa kasih sayang dan bangga terhadap Indonesia, Mbak. Untuk bukti nyata contoh konkret di keseharian kita seperti apa? Contohnya seperti kita memakai produk dalam negeri. Kalau rela berkorban bangsa dan bernegara seperti apa? Seperti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Untuk contohnya di kehidupan kita seperti apa Ibu? Contohnya siap membantu sesama jika ada yang membutuhkan. Baik Ibu, kalau untuk sadar berbangsa dan bernegara, menurut pendapat Ibu seperti apa? Kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Halo, misi Mbak. Perkenalkan nama saya. Ya, Mbak boleh tahu ini sebentar nggak ya? Mbak sama siapa? Kuliah. Oke, menurut Mbak Dia nih, apa nih upaya sehari-hari yang bisa dilakukan untuk mewujudkan rasa sadar berbangsa dan bernegara? Baik seperti kita kan sendiri warga Indonesia yang dimana kita harus mematuhi peraturan lalu lintas di jalan, seperti menggunakan helm. Selain itu juga sadar bangsa dan negara ini sini kita seperti selalu rajin mengikuti upacara bendera seperti itu. Ibu, ibunya sangat bagus. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih. Permisi Kak Dea. Iya. Kita boleh wawancara Kak Dea sebentar? Boleh. Oke, kita langsung pertanyaan nomor 1 ya. Ada berapa pertanyaan nih? Ada 3 pertanyaan. Oke, mungkin 3 ya. Oke, kita mulai ya Kak ya. Menurut Kak Dea nih, apa makna cinta tanah air? Kak Dea. Kalau makna cinta tanah air itu sebenarnya luas ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga, berkomitmen menjaga, membela negara dengan sepenuh hati ya. Dan yang pasti karena Dinda adalah calon-calon ASN, ya kan? Yang pasti sesuai dengan profesi masing-masing seperti itu. Nah, tapi kalau untuk di zaman sekarang, cinta tanah air itu juga banyak sekali bisa ditumpahkannya. Salah satunya dengan bermedia sosial media, terus menyuarakan hal-hal yang positif seperti itu. Apalagi nanti berkontribusi untuk satuan kerjanya masing-masing. Oke guys, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Terus untuk yang kedua nih Kak Dea, seberapa bersedianya Kak Dea mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam situasi darurat atau kritis? Oke, baik. Sebagai warga negara yang baik dan aparatur sipil negara, tentunya kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena apa? Karena itu adalah menjadi wujud nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Itu juga menjadi wujud bela negara yang sesungguhnya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan ketiga. Ketiga Ya, dan saya menurut Kak Dea nih, kan sekarang udah era digitalisasi. Iya dong. Apa sih Kak menurut Kak Dea tantangan terbesar dalam pertahanan kesadaran berbangsa dan negara di era digitalisasi sekarang? Oke, baik. Kemajuan teknologi, hal yang sangat positif tapi bisa menimbulkan hal yang negatif. Tentunya kita sebagai aparatur sipil negara nantinya itu harus bisa memfilter ya, seperti itu. Yang pertama memfilter terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita ada pelayan masyarakat, kita yang menyampaikan kepada masyarakat. Jadi masifnya arus informasi seperti hoax, propaganda, ujaran kebencian itu harus kita benar-benar filter gitu, dan kita sampaikan kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya, bukan hoaxnya, bukan ujaran kebencian atau lain-lain seperti itu. Karena memang hal-hal seperti itu dapat memecah belah gitu, persatuan kita seperti itu. Jadi sih kalau banyak konfrontasi dan lain-lain ya. Iya. Oke, sekiranya kita cukup pertanyaan sudah 3. Makasih untuk Kak Dea. Ada lagi? Tidak ada. Kak Dea kan bukan sedia rankingnya ya. Oke, dadah saudara-saudara. Dadah. Halo Mbak. Dengan waktunya sebentar Mas, aku mau isi wawancara nih terkait kesiapsiagaan dengan negara. Boleh. Kenalan dulu Mas, namanya Mas siapa ya? Dengan Amar Mbak. Pasiennya kan Mas? Saya mahasiswa Mbak, masih belajar. Dari Universitas? Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, UIN Surakarta Mbak. Oh iya, Surakarta. Oke Mas, langsung aja ke pertanyaannya Mas ya. Menurut Mas, makna dari cinta tanah air itu apa sih Mas? Makna cinta tanah air sebagai menurut saya Mbak, mungkin kayak rasa buat rela berkorban buat bangsa dan negara. Sih Mbak.
Lanjut ya Mas ke pertanyaan yang kedua itu Mas sebagai pelajar nih Mas, menurut Mas contoh nyata demi rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara itu seperti apa Mas? Mungkin sebagai mahasiswa ya Mbak, sebagai ketika kapasitas saya sebagai mahasiswa, mungkin saat ini sikap rela berkorban saya itu kayak mungkin ketika ada bencana atau lain-lain itu mungkin kami atau saya aku akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial Mbak. Jadi untuk langsung terjun ke masyarakat itu mungkin seperti itu juga saya juga ingin meningkatkan apa ya guys, semangat belajar dan lain-lain demi kemajuan bangsa juga. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Iya. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar dalam mempertahankan kesadaran berbangsa dan bernegara di era digitalisasi saat ini? Jadi tantangan terbesar ya Mbak. Iya. Tantangan terbesar di era digitalisasi saat ini mungkin kayak marak banget sih Mbak sekarang kan, kayak ujaran kebencian, berita hoax dan lain-lain itu jadi masalah besar sih menurut saya, itu buat pemerintah maupun buat kita sendiri buat mencegah gimana toh agar ujaran kebencian dan berita-berita hoax tadi itu tidak cepat kita ambil secara mentah-mentah, mungkin itu sih. Oke Mas, terima kasih ya atas Ya, waktunya. sama-sama, Mbak. Semoga sukses selalu. Amin Mas. luar biasa, amin. Ya, selamat pagi Mbak Rizky. Di sini saya akan mempertanyakan 3 pertanyaan tentang kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa menurut Mbak Dia tentang cinta tanah air? Oh ya, terima kasih Mbak Rizky atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Cinta tanah air menurut saya itu bukan hanya sekedar ucapan ya Mbak Rizky. Untuk cinta tanah air itu sebagai bentuk tanggung jawab serta rasa bangga kita terhadap tanah air. Untuk hal-hal sederhana yang dapat kita terapkan sebagai rasa bangga dan cinta tanah air, kita bisa mengikuti kegiatan positif di lingkungan masyarakat kita, terus menghargai perbedaan serta menjaga kebersihan di lingkungan. Contoh lain di masyarakat cinta tanah air biasanya seperti apa Mbak Dia? Oh ya, untuk contoh lain di masyarakat yang dapat kita terapkan, membeli produk lokal, serta tidak menyebarkan hoax. Pertanyaan kedua Mbak Dia, seberapa bersedia Mbak Dia mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam situasi darurat atau urgent? Untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saya sangat bersedia karena saya percaya untuk mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi adalah yang utama. Contohnya kemarin untuk di hari Sabtu dan Minggu saya kan ada libur kerja, cuma karena ada acara olahraga saya bersedia berangkat di hari Sabtunya untuk mengikuti serta menyiapkan acara tersebut bersama teman-teman saya. Di situ saya merasa berguna karena kami dapat mengikuti acara tersebut. Selain itu kami juga menyiapkan acara tersebut sehingga berjalan dengan lancar acaranya. Pertanyaan terakhir, menurut Mbak Dia, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan kesadaran berbangsa dan bernegara di era globalisasi ini? Era globalisasi di saat ini, dari tua hingga muda bahkan anak kecil pun sudah ada yang menggunakan namanya gadget. Gadget di situ kan terdapat informasi-informasi yang sangat banyak. Untuk informasi jika kita tidak bisa memilahnya, nanti kita akan terjerumus ke dalam yang namanya penyebaran hoax. Untuk menghindari penyebaran hoax itu kita harus memilah dan memilih untuk menentukan faktanya. Kita mencari faktanya, apakah itu berita yang hoax atau benar-benar berita sesuai dengan faktanya. Baik, untuk sesi tanya jawab untuk hari ini sudah selesai Mbak Dia, sudah 3 pertanyaan. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih.